disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Perbaikan itu dari adanya stimulus-stimulus juga yang dilakukan oleh pemerintah ya, harapannya kan seperti itu. Jadi pertumbuhan investasi cukup baik kalau dilihat dari angkanya, pertumbuhan konsumsi masyarakat. Perlu konsistensi kebijakan gitu Mas Pras. Nggak bisa kebijakan itu dirasakan dalam jangka pendek gitu ya. Oke. Impact-nya gitu loh. Dan Iya. tadi Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme tersebut didasari dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2025-2026 dan penyampaian RAPBN tahun sidang 2026 mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 yang diharapkan bisa menyentuh angka 5,4%. Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5% tersebut akan dilakukan melalui pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan, pemerintah akan mendorong peran APBN lebih proporsional. APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 5,4%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, Telisa, apa kabar? Baik, halo semuanya, salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Angga, apa kabar? baik Mas Pras, merdeka. Merdeka. Salam sehat, Prof. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, bicara mengenai kondisi perekonomian, mungkin akan direview terlebih dahulu nih dari Prof. Telisa. Seperti apa sih kondisi realnya saat ini dari sisi perekonomian maupun dunia usaha hingga saat ini, Prof. Telisa? Iya, kalau Mas Pras, kita pernah mendiskusikan ya terkait dengan antara real dengan data. Karena kan sampai saat ini memang masih ada perdebatan terkait dengan data. Walaupun ya sudah kita tidak perlu terlalu berlama-lama di perdebatan data. Kita assume bahwa memang ekonomi tumbuhnya 5,12% ya di triwulan 2. Artinya ada perbaikan.
kalau kita melihat kondisi di lapangan, memang di triwulan 2 itu kan perbaikan itu dari adanya stimulus-stimulus juga yang dilakukan oleh pemerintah ya, harapannya kan seperti itu. Jadi pertumbuhan investasi cukup baik kalau dilihat dari angkanya, pertumbuhan konsumsi masyarakat juga mengalami perbaikan. Karena kan pemerintah memang memberikan beberapa stimulus seperti bantuan subsidi upah ya, itu yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya bansos ya, tetapi masyarakat yang rentan itu juga diberikan subsidi upah. Nah, itu mungkin membantu dari sisi daya beli. Cuma memang yang kemarin belum sinkron kan data indeks di manufaktur ya. Jadi mungkin kita bisa dapat dari data juga dari korporasi sebetulnya seperti apa, terutama yang bergerak di industri pengolahan. Jadi sebetulnya kalau dari PMI manufaktur itu memang kita itu belum terlalu ekspansif, tetapi dari data pertumbuhan PDB-nya, pertumbuhan sektor industri itu cukup pesat seperti itu. Jadi sinkronisasinya aja ya antara masalah data yang PMI Manufacture Index itu atau Purchasing Manager Index dengan data pertumbuhan sektor manufakturnya. Jadi ya tapi kita asumsikan lah memang manufaktur itu memang menggeliat karena kan pemerintah memang punya program hilirisasi di mana hilirisasi ini kan pastinya juga meningkatkan industri manufaktur. Jadi secara data industri manufaktur keberhasilan dari hilirisasi itu memang sudah mulai terlihat. Nah, itu juga mungkin yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu lumayan cukup baik gitu ya, seperti Oke. itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan lah dibandingkan dengan sebelumnya itu sudah mulai kelihatan ada geliat-geliat itu gitu. Ya meskipun Baik. tadi ada tekanan global kan sebenarnya, Ya. cuman tekanan globalnya mungkin baru akan dirasakan di triwulan-triwulan ke depan yang harus kita antisipasi. Baik, Prof. Nah, terkait dengan target dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri, bagaimana begitu yang sudah disampaikan Presiden begitu? Anda melihat 5,4% begitu. Ini optimistis atau moderat sebenarnya, Prof. Telisa? Ya, itu optimistis ya tentunya, karena kan memang dalam historikal kita 3 tahun terakhir ini kan 5,4 itu sulit dicapai Oke, sebetulnya. Apa namanya? Karena kita rata-rata kan di kisaran 5 sampai 5,1 ya rata-rata 3 tahun terakhir. Jadi once 5,4 itu kan berarti di atas rata-rata historis. Berarti sebetulnya cukup tinggi. Tapi harapannya memang dilakukan kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk mencapai target 5,4. Jadi kalau saya sih melihat nggak masalah kita punya target segitu optimistis ya yes. menyebarkan optimisme karena pemerintah tentu harus bagus kita apresiasi memberikan optimisme tapi optimisme itu harus disertai dengan realitas kebijakan-kebijakan dan dukungan yang dilakukan apa gitu loh oleh pemerintah untuk ke 5,4 itu yang lebih penting menurut saya daripada kita berdebat masalah angkanya mendingan Oke, apa langkah-langkah untuk mencapai itu yang real misalkan dirasakan nih oleh teman-teman Pak Angga oleh pengusaha-pengusaha muda oleh pengusaha Kadin Apindo apa misalkan deregulasi besar-besaran di sisi perizinan, wah itu luar biasa. Deregulasi di logistik atau apa namanya, bagaimana kita menekan logistik cost kita. Nah itu, jadi harus disertai dengan narasi kebijakannya apa yang nanti akan langsung dirasakan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. baik. Nah, ini menarik. Mas Angga, lantas bagaimana kalau Anda melihat dengan kinerja perekonomian nasional saat ini di dunia usaha, kemudian dengan optimisme target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 mendatang 5,4% ini, Mas Angga? Iya, Mas Pras. Pertama, kita memberikan apresiasi ya atas apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah. Oke, Memang kalau kita lihat memang ini ada strategi yang berbeda ya. Strategi program ya di apa namanya di masa Pak Jokowi dan di Presiden Prabowo ini. Kalau saya lihat memang eh, Pak Presiden Prabowo ini mengharapkan adanya pertumbuhan yang berbasis desa ya dengan memang kalau kita lihat daripada program-program unggulan yang ada itu kan memang diguyur kepada program-program yang berbasis masyarakat ya misalnya program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, which is itu memang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan, Mas Pras. Jadi kalau memang program ini bisa konsisten dan sukses, saya yakin bukan hanya 5,4%, ini pertumbuhan bisa di atas 6%. Nah, memang PR-nya ini kan bagaimana angka-angka kuantitatif daripada program yang ada ya, misalnya jumlah dari Koperasi Merah Putih, dapur makan bergizi, ini kan masih jumlah kuantitatif ya. Nah, kalau memang jumlah kuantitatif ini bisa dikonversi menjadi jumlah yang sifatnya kualitatif, ini saya yakin ini mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan. Nah, ini desa akan tumbuh menjadi
pengungkit ekonomi. Ini yang saya rasakan menjadi salah satu PR ya, tantangan ke depan, yaitu bagaimana pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang konsisten dan tentunya dikombinasi lagi dengan keberanian daripada sektor usaha untuk berinvestasi. Tapi saya lihat misalnya dalam program makan bergizi gratis ini, Mas Pras, Ya. ini kan terbukti memang sudah ada continuous improvement ya, dari yang awal banyak sekali kekhawatiran, tapi kami melihat dari HIPMI ya, progresnya sudah cukup baik, dan ini memang melibatkan benar-benar sektor swasta untuk berinvestasi. Bayangkan saja satu dapur itu investasi dari sektor swasta itu kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Dikalikan aja jumlah dapur existing yang sudah ada, itu kan jumlahnya bisa mencapai Iya. triliunan kan sebenarnya, Mas Pras ya. Di sisi lain memang program itu nanti kalau memang bisa mengkonekkan atau menumbuhkan suatu ekosistem supply chain di pedesaan Ya. gitu ya, itu saya rasa itu akan menggerakkan perekonomian dan memberikan nilai tambah, dan di sisi lain juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, saya rasa itu Oke. hal-hal yang kunci yang saya lihat pemerintah coba melakukan. Di sisi lain juga program konsistensi terhadap program hilirisasi ini menjadi salah satu Ya. poin yang kita harapkan juga. Begitu, Mas Baik, Pras. ada beberapa program prioritas begitu memang, Kopdes Merah Putih, kemudian MBG dan juga hilirisasi yang nanti diharapkan mungkin menjadi game changer untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depannya, terutama di tahun 2026. Nah, kita tahu juga pengelolaan fiskal yang sehat, tadi juga disampaikan efektivitas transformasi ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat ini menjadi dasar pemerintah nih dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan 5,4%. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Telisa dan Mas Angga, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan seperti apa. Ini dia yang sudah disampaikan dalam RAPBN tahun 2026 mendatang, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa menyentuh 5,4%, sementara tahun ini di 5,2%. Inflasi mencapai 2,5%, suku bunga SBN 10%-nya 5,4%, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak mentahnya mencapai $70 Amerika per barrel. Sementara lifting minyak mentah sekitar 610 barrel per hari, lifting gas buminya 984.000 barrel setara minyak per hari. Itu dia untuk asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2026. Berikutnya kita lihat dari sisi agenda prioritas di RAPBN tahun 2026 ini apa saja. Yang pertama ada wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa, kemudian memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, kemudian membangun generasi unggul melalui makan bergizi gratis dan wujudkan pendidikan bermutu. Slide berikutnya kita lihat apa saja ada hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, kemudian menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes ataupun Kelurahan Merah Putih, perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat investasi dan perdagangan global. Ini dia agenda-agenda prioritas RAPBN di tahun depan. Selanjutnya kita cermati dari sisi rancangan arsitektur untuk APBN 2026 itu seperti apa. Alokasi belanja negara sekitar 3.700-an triliun, kemudian target pendapatan negaranya 3.100-an triliun, defisit APBN sekitar 2,48% PDB atau 638,8 triliun, dan juga mengembangkan pembiayaan kreatif inovatif yang lebih masif, jadi tidak hanya mengandalkan APBN. Desain APBN tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen HIPMI, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, ini menarik, Prof, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, Anda melihat seperti apa sih asumsi dasar makro, kemudian dari sisi target pertumbuhan ekonomi yang Anda sampaikan juga ini optimisme yang cukup tinggi yang disampaikan pemerintah begitu kepada seluruh rakyat Indonesia, Prof?
Ya, kalau saya melihat angka-angka itu tentu sudah dikaji oleh pemerintah ya, Hmm, melihat berbagai kondisi global, resiko-resikonya itu sudah diperhitungkan oke, kepada harga minyak. Tadi kan harga minyak masih di 70 USD, kalau sekarang kan sekitar 63-an ya. Jadi oke, ada potensi kenaikan harga minyak, resiko itu ada karena geopolitik kan masih panas ya. Jadi betul. otomatis harga minyaknya mungkin masih dipatok di 70, Hmm, walaupun bisa jadi meleset ya kita nggak pernah tahu karena geopolitik sekarang kan sangat rentan ya, yes. VUCA ya, volatile, uncertain, ambigu gitu kan, kompleks gitu. Hmm, Jadi ya mungkin aja bisa lebih dari 70, tapi kita berharap sih itu sudah diperhitungkan resikonya di harga minyak ya. Terus kemudian di nilai tukar. Nilai tukar sekarang kita memang cenderung lebih kuat di 16.200-an, tapi tetap ada potensi untuk lebih melemah. Makanya di sini pemerintah mematok 16.500. Jadi menurut saya sih sudah cukup realistis. Cuma memang inflasi juga masih so-so karena kita juga cukup baik inflasi di sisi pangan, administered price terkendali gitu ya. Jadi resiko di inflasi saya setuju di angka tersebut. Memang di pertumbuhannya ini sih yang agak apa ya, maksudnya kalau para ekonom kan cenderung lebih konservatif ya. iya. Memang gitu, maksudnya selalu seperti itu polanya. Jadi pemerintah tuh cenderung asumsinya lebih tinggi, nanti ekonom tuh biasanya cenderung lebih rendah gitu. Hmm, Ya lebih rendah dari angka pemerintah gitu ya. Misalkan kalau ekonom prediction sebagus-bagusnya kita 5,2 sampai 5,3, tapi pemerintah punya view mungkin 5,4. Tapi itu tadi sebetulnya kalau program-program prioritas itu tadi yang disampaikan oleh Pak Angga itu berjalan ya, yang tadi iya. ketahanan pangan, energi, program-program MBG, Hmm, program-program 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih itu bisa diwujudkan, itu sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin kita pertumbuhan ekonominya hmm, tinggi. Yang pasti tapi kita ingin menjaga bahwa apapun itu, kebijakan itu terus untuk menyasar masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, bisa dirasakan langsung. Dan kemudian angka-angka ini jangan sampai sekedar jargon, maksudnya angka-angka ini harus dirasakan menjadi sesuatu buat masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh merasakan gitu loh peningkatan angka-angka ini. Jadi harapannya juga independensi dari BPS ataupun lembaga yang menghitung data-data hmm, itu juga tetap dijaga gitu. Karena itu tadi apa namanya, kita tidak ingin angka-angka ini sekedar statistik gitu, tapi memang realnya di masyarakat itu iya, memang terasa lebih baik begitu loh. Itu betul. yang harus tetap Hmm, dijaga. Kami sangat berharap kepada pemerintah dan sangat iya. mengapresiasi Hmm, harapannya nanti data-data ini tetap terjaga seperti itu dan tetap oke, dirasakan oleh masyarakat langsung gitu. baik. Hasil pembangunan ini. Ya, itu dia terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan. Nah, pengelolaan fiskal yang sehat, efektivitas transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar pemerintah ini dari kacamata HIPMI sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi modal dasar juga kita untuk bisa menggapai pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun depan ini, Mas Angga? Iya, tadi Prof juga sudah menjelaskan ya Ya, bahwa transformasi ekonomi ini kan perlu konsistensi kebijakan hmm, kebijakan gitu Mas Pras. Nggak bisa apa namanya kebijakan itu dirasakan dalam jangka pendek gitu ya. oke, Impact-nya gitu loh. Dan ya, tadi angka-angka kuantitatif itu kan harapannya bisa diterjemahkan dalam hal-hal yang secara kualitatif itu dirasakan kan gitu. Nah, ini menjadi PR ya saya rasa, dan memang perlu perlu juga pemerintah daerah dalam hal ini juga kreatif ya. Nah, tadi kan seperti untuk misalnya menggerakkan APBD gitu kan. Sekarang kan banyak isu teman-teman di daerah misalnya menaikkan pajak secara secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini mungkin perlu pendekatan-pendekatannya lebih kreatif di samping cara-cara yang sangat-sangat tradisional itu. Jadi hal-hal yang kreatif itu saya rasa diperlukan sehingga bisa menopang program-program yang sudah didorong oleh pemerintah pusat itu loh Mas Pras. Misalnya ya, contoh tadi kan seperti ada makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Ini kan sebenarnya toolsnya kelembagaannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah juga mampu mengharmonisasi program yang sudah turun ke daerah dengan bagaimana membangun kekuatan ekonomi di daerahnya gitu Mas Pras. Sehingga uang yang berputar di daerah itu tidak keluar gitu Mas Pras. Jadi benar-benar bertumbuh. Ini yang seperti tadi Prof sampaikan, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja misalnya satu kabupaten ya, sekarang bisa mendapatkan lebih dari tambahan satu mungkin ratusan miliar ya Mas Pras ya hmm, dari program MBG. Itu kan sebenarnya oke, langsung langsung jatuh ke programnya gitu, ke titiknya gitu. Tapi kan kalau memang sumber bahan bakunya tidak tersedia atau tidak dikelola kan itu bisa lari lagi keluar. Nah, ini pentingnya pemerintah daerah menangkap program-program tersebut dan membuatnya hmm, menjadi suatu
suatu ekosistem. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kalau ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ya, bukan hanya 5,4%, ini saya lihat 6% juga bisa nih trajektorinya bisa tumbuh ke arah sana. Tapi ini kan sekali lagi PR ya. PR-nya ini Oke. bagaimana memang menciptakan suatu kemampuan daripada SDM lokal untuk mengabsorb program ini. Jadi tidak lagi program ini bersifat konsumtif, tapi sebenarnya program ini adalah trigger untuk menciptakan suatu suatu program-program yang memang bisa produktif di masyarakat, Mas Pras. Oke, dan kita tahu juga pemerintah akan memperluas dan mempercepat hilirisasi di sejumlah sektor. Ada pertambangan mineral batu bara, pertanian, perikanan, energi, kemudian kita tahu juga ada tema ekosistem baterai dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi indikasi bahwa iklim investasi di tahun depan akan semakin kondusif? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Telisa dan Mas Angga. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pak Mis. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Olivalianti dan juga Mas Angga Wira dari HIPMI. Baik, langsung saja kita akan cermati dengan informasi yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian bahwa hilirisasi apakah bisa menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan HIPMI. Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Hilirisasi yang selama ini juga memang terbukti juga bisa meningkatkan dari sisi pendapatan negara, kemudian iklim investasinya apakah semakin baik, kemudian tahun depan juga akan lebih baik lagi dengan fokus yang semakin kuat juga di hilirisasi nih Mas Angga. Ya, saya lihat Pak Presiden dalam pidato kenegaraan memang menaruh perhatian sangat fokus ya ke Danantara ya. Oke. Pertama, beliau juga mengkritisi pengelolaan BUMN yang selama ini mungkin dianggap tidak optimal ya. Banyak keuangan yang memang dikonsumtif. Jadi saya mengapresiasi misalnya dengan langkah penghapusan tantiem ya, dengan tersebut ada penghematan. Oke. Tapi yang lebih penting menurut saya bagaimana Danantara dan BUMN ini mampu menjadi lokomotif kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, ini yang saya lihat skema-skema kolaborasi dengan pihak swasta ini harus benar-benar bisa win-win solution, Mas Pras ya. Oke. Kalau ini bisa tercipta, saya rasa sektor swasta makin berani untuk melakukan kolaborasi dengan BUMN dan pastinya banyak tercipta peluang-peluang bisnis yang lain. Saya rasa kuncinya adalah bagaimana BUMN bisa lebih agile dan fleksibel dalam konteks berkolaborasi dengan pihak swasta. Itu Mas Pras. Baik, baik. Nah, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana tahun depan? Begitu nampaknya beban APBN juga akan coba direduksi. Begitu dalam artian kita ada Danantara di sana, kemudian bagaimana hilirisasi bisa menjadi game changer, investasi diharapkan lebih tinggi lagi untuk bisa menjadi pendorong ekonomi kita, begitu penciptaan lapangan kerja dan juga penerimaan negara di tahun 2026 ini, Prof. Ya, sinergi antar berbagai hal yang disebutkan menurut saya itu suatu terobosan yang baik juga untuk mencapai pertumbuhan yang kita cita-citakan itu. Jadi Iya. tidak tergantung kepada APBN. Betul, setuju banget bahwa sinergi antara pembiayaan antara swasta dengan APBN itu perlu. Nah, biasanya salah satu faktor dari keberhasilan sinergi yang PPP ya. Banyak hal tuh PPP apa yang bisa sukses atau gagal. Nah, PPP yang sukses itu adalah apabila pemerintah memberikan jaminan kepastian. Jadi misalkan Oke. karena itu sangat penting, terutama masalah politik ya. Apakah misalkan stabilitas politik itu terjadi sehingga ke investasi tidak akan berpengaruh. Nanti tidak tiba-tiba regulasi berubah di tengah Oke. jalan dan seterusnya. Kayak kasus-kasus kemarin ya, misalkan MRT sempat tertunda dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus ada garansi. Di dalam PPP itu yang pasti government guarantee dan Oke. stabilitas politik dan stabilitas dari regulasi, kepastian perizinan, kepastian dari regulasi, kepastian hukum itu menjadi sangat penting. Itu kuncinya kalau swasta mau masuk di dalam pembiayaan supaya tidak mengandalkan kepada APBN. Dan tadi mengenai Danantara, kebetulan kami juga di tim ini ya banyak melakukan kajian terkait Danantara di sekolah-sekolah kepemimpinan kami itu juga ada kemarin juga ada seminar Danantara dan sebagainya. Jadi di dalam seminar tersebut tuh muncul ya ataupun diskusi-diskusinya bagaimana Danantara itu sebetulnya sangat berpeluang sebagai sovereign fund itu kemudian bisa membiayai program-program prioritas tapi tetap menguntungkan, jangan sampai program-programnya hanya yang rugi, nanti Danantaranya sendiri yang akan kena tentunya. Nah, jadi bagaimana Danantara juga menyeimbangkan investasi yang sifatnya ke agent of development dengan investasi dia sebagai sovereign wealth fund yang harus menguntungkan. Nah, itu harus
kombinasinya tuh harus pas gitu. Jangan semuanya agent of development gitu kan. Oke. Dan proyek-proyek yang dipilih pun ada proyek-proyek yang visible. Nah, kemarin kalau kita bicara, kalau tidak salah Menteri SDM Pak Bahlil sudah menyampaikan ini loh, ada 600 triliun proyek-proyek yang potensi dibiayai oleh Danantara termasuk energi baru terbarukan, proyek petrochemical dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti dilihat oleh Danantara mana yang visible untuk dilakukan, dan dengan itu bisa menciptakan lapangan kerja baru harapan kita. Jadi dengan Danantara masuk ke proyek-proyek tersebut, ke Ya. prioritas nasional, itu bisa Oke. menciptakan lapangan kerja dan ekosistemnya tuh terbentuk gitu. Jadi hilirisasi itu nggak bisa sendiri. Nanti ada faktor SDM-nya, teknologinya. SDM juga terutama tuh sangat penting nanti di hilirisasi. Jangan sampai hilirisasi Iya. isinya SDM asing. Kita belum siap. Nah, jadi ekosistem, tadi saya setuju dengan Pak Angga, ekosistemnya harus kita bentuk supaya nilai tambah itu kita rasakan. Dan kemudian tadi dari sisi pembiayaan memang harus inovatif supaya tidak membebani APBN. Jadi menurut Betul. saya itu betul, saya setuju tantiem tadi itu juga sangat penting ya untuk mendorong agar BUMN kita tuh lebih efisien dan lebih bisa berkontribusi pada pembiayaan pembangunan. Baik, itu dia Prof. Analisis yang menarik bahwa memang target pertumbuhan 5,4% ini cukup optimistis, tapi dengan tadi kebijakan fiskal yang semakin membaik, kemudian bauran kebijakan, kolaborasi, kemudian dan antara peran swasta begitu yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian diharapkan benar-benar bisa terwujud begitu, sambil kita mungkin dari saat ini bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan, win-win solution bagi negara, pelaku usaha dan juga dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Prof. Telisa, kemudian Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Telisa, Mas Angga. Terima kasih. Terima Terima kasih Mas Pras, Prof. Talisia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan belanja negara tahun 2026 yang dipatok 3.786 triliun rupiah.